Lagi asik-asik liburan tapi masih harus siapin konten buat minggu depan? Ini dia rahasia Opsiana Podcast. Semua konten udah gue siapin terlebih dahulu, kemudian gue atur schedule-nya. Dan semuanya gue lakuin dalam satu aplikasi aja loh. Iya bener banget, gue pakai Anchor. Semua proses produksi podcast pun jadi cepat dan mudah. Liburan gue pun jadi aman. Semuanya berkat Anchor. Tunggu apa lagi? Langsung aja pakai Anchor. Selamat datang di Tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Mental health di dunia kerja. Nah, ini adalah salah satu topik yang tahun ini bisa dibilang topiknya itu mulai naik ke permukaan. Dimana memang di zaman dulu itu di dunia kerja, topik mental health ini adalah topik yang jarang sekali dibahas, bahkan nggak pernah. Paling yang cukup umum ya kalau stres ya tinggal cuti. Kalau cuti ya ngapain ya istirahat, jalan-jalan bareng keluarga. Lebih ke situ. Sedangkan topik mental health yang dibawa saat ini berhubungan dengan bagaimana perlakuan sesama kolega di kantor, lalu ada juga terkait beban kerja, lalu ada juga jam kerja, yang tentunya menjadi concern dari pekerja kantoran masa kini. Kesannya di sini ya, pekerja zaman sekarang itu mentalnya lemah banget dibandingkan pekerja zaman dulu. Meskipun kesannya seperti itu, tapi kenyataannya masalah mental health di dunia kerja ini pun udah diangkat topiknya oleh WHO, World Health Organization. Perlu diketahui dulu ya, salah satu hal yang menyebabkan topik ini naik ke permukaan adalah kondisi pandemi kemarin yang tentunya juga mempengaruhi mental para pekerja kantoran. Sulitnya untuk berkomunikasi dengan orang lain, kemudian jam kerja panjang yang ternyata berimbas dari sistem WFH pun mempengaruhi mental pekerja. Lalu hal kedua yang menjadi faktor topik ini muncul adalah para generasi Z yang udah masuk ke dunia kerja, di mana memang generasi Z ini dikenal sebagai generasi yang punya concern terhadap mental health. Jadi bisa dibilang ya, naiknya topik mental health ini ke permukaan juga merupakan sebuah kritikan terhadap cara kerja di perusahaan yang ternyata bisa mempengaruhi mental. Masalah mental di dunia kerja ini menjadi masalah penting karena bisa dibilang jumlah pegawai yang concern terhadap masalah ini pun juga meningkat. Terbukti dari survei yang dilakukan oleh American Psychological Association pada tahun 2022 di mana hasilnya itu 7 dari 10 karyawan atau sekitar 71% dari pegawai yang disurvei menyatakan mereka punya concern terhadap mental health. Bahkan ada tambahannya di mana 81% dari pegawai yang disurvei menyatakan mereka itu tertarik mencari tempat kerja yang punya support terhadap masalah mental. Dari segi angkanya di sini bisa dibilang udah sangat banyak karena melebihi 50%. Makanya wajar aja kalau WHO udah turun tangan juga untuk ngebahas topik ini dan mencarikan solusi. Tapi tunggu dulu nih. Persentase boleh gede, tapi memangnya dampaknya itu separah apa sih sampai WHO itu turun tangan sama masalah mental? Dari beberapa referensi, gue udah ngerangkum 5 dampak yang mungkin terjadi apabila kita punya mental yang kurang baik atau punya masalah mental di dunia kerja atau di tempat kerja. Dampak pertama tentunya adalah mempengaruhi produktivitas dan juga performa kerja di tempat kerja. Lalu yang kedua, mulai berkurang nih tingkat engagement dengan teman satu tim. Yang ketiga, karena berkurang nih jumlah engagementnya, akhirnya muncul banyak miskomunikasi. Yang keempat, akan berpengaruh kepada penampilan secara fisik, di mana kelihatan lebih lesu, kurang motivasi atau semangat, dan bahkan gampang capek. Hal ini pun berpengaruh kepada kehidupan kita ketika kita berada di luar tempat kerja juga jadinya. Dan dampak terakhir adalah pengambilan keputusan yang buruk. Karena dengan masalah mental yang terjadi di kita bisa mempengaruhi cara berpikir kita juga. Makanya karena dampak yang bisa dibilang begitu parah ini,
WHO itu akhirnya mengeluarkan beberapa action untuk mencegah masalah mental health di dunia kerja. Action yang pertama adalah menghindari hal-hal yang bisa men-trigger permasalahan mental bagi karyawan. Di mana hal-hal tersebut itu bisa dibilang lumayan banyak nih, tapi gue sebutin yang cukup umum, yaitu beban pekerjaan yang bisa dibilang sangat berat atau sangat banyak. Lalu yang kedua, fasilitas tempat kerja yang buruk. Lalu yang ketiga, kurangnya support dari kolega dan juga manajer atau supervisor. Yang keempat, kekerasan, pelecehan dan juga bullying. Lalu yang kelima itu diskriminasi. Yang keenam, job desk yang tidak jelas. Yang ketujuh, masalah promosi atau naik jabatan. Dan yang kedelapan, masalah job insecurity. Hal ini terkait bayaran atau gaji dan juga masalah career development di sana. Itu beberapa hal yang bisa mempengaruhi mental karyawan atau pekerja. Lanjut ke action kedua yang dilakukan oleh WHO adalah melindungi dan mempromosikan mental health di tempat kerja. Di mana cara yang dilakukan oleh WHO ini adalah dengan men-encourage training terkait mental health, di mana ada 3 jenis training yang digarisbawahi di sini, yaitu training mental health untuk manajer. Tujuannya agar manajer itu bisa mengetahui mana karyawan atau bawahan dia yang punya masalah mental sehingga bisa dibantu. Lalu training yang kedua untuk para pekerjanya. Hal ini lebih terkait literasi masalah mental dan juga awareness-nya. Dan training ketiga ini adalah intervention for individual. Artinya ngebangun sebuah skill bagi para pekerja untuk memanage stres dan mengurangi masalah mental. Lanjut ke action ketiga yang dilakukan oleh WHO adalah men-encourage tempat kerja untuk memberikan support kepada karyawan atau pekerja yang punya masalah mental. Ada 3 poin yang digarisbawahi di sini. Yang pertama itu adalah masalah akomodasi untuk orang-orang yang memang punya masalah mental. Misalnya seperti jam kerja yang jauh lebih fleksibel, kemudian cuti khusus bagi orang yang punya masalah mental, dan juga ada supportive meeting yang dilakukan secara reguler bersama dengan supervisor. Lalu yang kedua adalah dibuatnya sebuah program return to work bagi orang-orang yang tengah cuti karena masalah mental. Intinya program ini itu disarankan agar orang-orang yang bekerja di kantor yang punya masalah mental itu ketika dia masuk kembali ke kantor diberikan support entah secara medis maupun non medis dengan tujuan untuk mengurangi gejala yang masih tersisa. Lalu yang ketiga, men-encourage perusahaan atau tempat kerja untuk menyediakan fasilitas terkait mental health. Dan hal itu di luar dari 2 program yang tadi. Action terakhir yang dilakukan oleh WHO di sini adalah men-encourage tempat kerja untuk berubah kondisi lingkungan kerjanya menjadi suportif terhadap mental health. Lingkungan yang dimaksud di sini terdiri dari 7 poin ya. Yang pertama, dari segi komitmen oleh para leader untuk mendukung masalah mental di dunia kerja. Bentuk yang bisa dikeluarkan di sini berupa kebijakan perusahaan. Lalu yang kedua, penggunaan dana yang ada atau sumber daya yang ada, di mana penggunaan dan investment dari sumber daya yang ada ini digunakan untuk membangun fasilitas yang mendukung mental health. Lalu yang ketiga, tempat kerja itu memberikan hak kepada siapapun, even yang punya masalah mental, punya hak untuk bekerja di kantor. Sehingga ketika rekrutmen atau mungkin ketika bekerja dan punya masalah mental, orang-orang tersebut tidak didiskriminasi. Lalu yang keempat, adanya integrasi mental health di tempat kerja di berbagai sektor. Jadi di sektor apapun setidaknya sudah punya fasilitas untuk menangani masalah mental. Lalu yang kelima, adanya partisipasi tenaga kerja dalam penentuan keputusan. Jadi orang-orang yang memang punya masalah mental di sini punya hak untuk ikut dalam menentukan keputusan. Meskipun ada kemungkinan orang yang memiliki mental health itu mengambil keputusan yang tidak tepat, disinilah tempat kerja itu berperan dalam menerima masukan mereka terlebih dahulu, kemudian membantu mereka memahami kondisi yang ada saat ini sebelum benar-benar mengambil keputusan. Lalu yang keenam, tempat kerja itu harus memberikan bukti bahwa adanya
usaha untuk mengintervensi masalah mental dan juga resiko-resikonya. Dan buktinya ini pun harus mengikuti guidelines yang udah diberikan oleh WHO, dan buktinya itu harus bukti yang latest. Artinya harus bukti yang terbaru. Lalu yang ketujuh, kebijakan, regulasi semuanya itu harus terintegrasi dengan aturan tenaga kerja yang ada. Kalau terintegrasi dengan aturan tenaga kerja yang berlaku di sebuah negara, artinya lebih berhubungan ke pembayaran atau fee yang diberikan kepada tenaga kerja itu harus sesuai dengan aturan. Jadi nggak boleh underpaid. Oke, akhirnya kelar juga nih. Itulah beberapa aksi yang disarankan oleh WHO diterapkan oleh tempat kerja untuk mendukung keberhasilan pencegahan masalah mental di dunia kerja. Perlu digarisbawahi di sini bahwa tempat kerja yang dimaksud di sini bukan cuma perusahaan swasta ya, tapi semuanya. Dari lingkungan pemerintah, dari lingkungan perusahaan, dari lingkungan UMKM sebaiknya menerapkan hal ini. Karena balik lagi, tempat kerja seperti apapun bisa menghasilkan resiko yang mempengaruhi mental health seseorang. Oke, jadi itulah pembahasan terkait mental health di dunia kerja yang memang belakangan ini lagi marak dibahas. Semoga guidelines yang diberikan oleh WHO ini dapat diterapkan dengan baik oleh berbagai pihak, sehingga jumlah masalah mental yang terjadi di dunia kerja pun ikut berkurang. Nah, balik lagi ya, meskipun kita bahasnya mental health di dunia kerja, tapi ujung-ujungnya masalah mental ini akan mempengaruhi semua aspek kehidupan dari orang yang mengalami masalah mental. Sehingga kita sebagai orang yang ibaratnya secara mental lebih sehat, kita perlu berubah, kita perlu lebih suportif kepada teman-teman kita yang memang mengalami masalah tersebut. Jadi ya, be suportif dan jangan diskriminatif. Oke, gua rasa itu aja yang pengen gua bahas di episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Opsiana Podcast tutup 2022 lainnya. Thank you semuanya, bye.